Hanya padamu Tuhan aku bersejuk, hanya padamu Tuhan aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu di dunia. Hanya padamu Tuhan aku bersejuk, hanya padamu Tuhan aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu di dunia dan di sorga.
Ku berserah hanya padamu Tuhan. Aku memohon, jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku selalu dalam perlindungan. Oh Tuhan Yesusku, Kaulah harapanku, mulialah namamu di dunia dan di sorga. Oh Tuhan Yesus, Kaulah penolong, hanya dalam namamu ku diselamatkan.
bersamanya. Percaya padamu, anak domba Golgota, disalib ku sujud, diriku selamatkanlah, diriku selamatkanlah, diriku siapa bilang hidup kami tak berarti? Mungkin ada yang membenci, cuma Tuhan sajalah yang tahu kehidupan kami ini. Tengoklah ke dalam sebelum kita bicara, mungkin ada yang tahu. Tiada bedanya pada mata Allah, sama-sama insan manusia. Mengapa ada di antara kita yang tega menyiksa jiwa, seakan Allah tiada. Seharusnya kita semua mencoba menghakimi diri, agar nanti Allah yang memilih sendiri, entah kita ataukah mereka, asal kita sekata dan sehati, pujilah Dia. Tengoklah ke dalam sebelum kita bicara, mungkin ada yang tahu. Tiada bedanya pada mata Allah, sama-sama insan manusia. Agar nanti Allah yang
aku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku.
Sedang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuliakan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Hari ini bersama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah minggu ketiga peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu sahabat undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang kekasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2. Jemaat, saatnya kita berdiri di hadapan Allah dalam pengharapan yang pasti, karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus ibadah ini ditabiskan. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat, dengarlah bagimu nas pembimbing dari Mazmur 25 ayat 15 sampai 16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Amin. Jemaat, sambut nyanyian Segala Kemuliaan bait yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita. Dengan sikap berdoa, kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait 1 hingga baitnya yang ketiga. Jemaat, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 18. Jemaat, sambut berita anugerah Allah ini dengan melakukan Betapa Indah Harinya. Kidung 5 bait pertama.
penglihatan kesengsaraan Yesus Kristus terambil dari Markus 10 ayat 32 hingga 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Mari jemaat kita sambut dengan nyanyian "Saya Mau Ikut Yesus", Kidung Jemaat 375 bait pertama. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Sengsara Kristus yang ketiga yang seragam bagi seluruh GEP Sultra, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan kita. Hosiana. Shalom. Selamat pagi dan apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tema mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita baru saja melakukan nyanyian PKJ 375 ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dan menderita, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat, syair ini terkandung makna kesedihan mengikut Yesus sebagai komitmen dan janji, meskipun harus berada dalam penderitaan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, penderitaan apakah yang dimaksud? Apakah semua bentuk penderitaan yang dialami selama manusia hidup di dunia ini merupakan konsekuensi sebagai pengikut Yesus? Bukankah penderitaan yang dialami oleh manusia sangat banyak? Selain karena tekanan, aniaya, atau intimidasi karena mempertahankan iman kepada Kristus, sebagaimana juga yang terjadi dalam sejarah kekristenan mula-mula, penderitaan juga dapat dialami oleh manusia disebabkan oleh adanya proses alamiah seperti penyakit, bencana alam, penderitaan yang terjadi karena kelalaian orang lain atau diri sendiri, atau juga penderitaan yang dialami karena konsekuensi dari perbuatan jahat. Itu berarti orang percaya harus memahami dan memilah penderitaan apa yang akan dialami sebagai konsekuensi dari pengikut Yesus sebagai penderita, sehingga penderitaan sebagai pengikut Yesus mendatangkan sukacita. Dan supaya orang percaya dapat mengambil bagian dalam penderitaan yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tidak ada di antara kita yang bersedia dengan senang menerima penderitaan, bukan? Maunya sehat terus, maunya bahagia terus, maunya cukup terus, maunya pokoknya tidak ada sesuatu lah yang susah, yang menderita. Sebab siapakah di antara kita yang dengan sukarela bersedia menjalani proses yang menyakitkan dari sebuah penderitaan? Namun setiap pengikut Yesus tidak bisa menolak penderitaan, karena hal itu merupakan konsekuensi sebagai pengikut Yesus dan ketaatan kita pada firman-Nya. Kalau orang tidak mau menderita, tidak usah ikut Yesus. Karena Yesus sendiri bilang, kalau mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu surat Petrus dalam perikop bacaan kita yang ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, jadi orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi, yang tinggal di beberapa daerah Kekaisaran Romawi. Pasal 1 ayat 1 dijelaskan,
yang mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dibandingkan orang Kristen Yahudi, di mana mereka menghadapi berbagai tuduhan yang keji, berbagai fitnahan. Itu ditulis dalam pasal 2 ayat 12, ayat 15, pasal 3 ayat 16, dan pasal 4 ayat 4. Mereka mengalami penganiayaan karena mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi sesungguhnya mereka mengalami penderitaan yang ganda. Pertama, mereka menderita sebagai orang Kristen. Kedua, mereka menderita karena struktur sosial masyarakat. Mereka bukan bangsa Yahudi, mereka hanya pendatang. Untuk itu dalam suratnya ini Petrus memberi penguatan akan realitas atau kenyataan penderitaan yang mereka alami, tidak bisa dihindari. Karena itu perhatikan kata pertama dalam ayat 12. Petrus memulainya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Kata-kata ini ingin menegaskan bahwa penderitaan yang hebat adalah biasa bagi kaum beriman, bukan sesuatu yang asing atau yang baru, maka seharusnya mereka tidak heran atau terkejut. Kata dalam tanda kutip nyala api siksaan yang dipergunakan oleh Petrus bisa merujuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada kesahidan atau penganiayaan yang akan terjadi dengan api. Mereka akan mati karena api, mati syahid, akan dianiaya. Kedua, merupakan simbol penderitaan sebagaimana emas yang dimurnikan dengan api. Pasal 1 ayat 6, Amsal 27 ayat 21, dan Mazmur 66 ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian Petrus menyimpulkan bahwa penderitaan itu sebagai ujian yang digunakan Allah semata-mata untuk memurnikan iman mereka, dan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup beriman mereka sebagai pengikut Kristus. Apa yang disampaikan oleh Petrus ini memberikan gambaran bahwa hidup dengan label Kristen rupanya mendatangkan banyak masalah, seperti diejek, dihina, bahkan dianiaya, sama seperti yang Yesus alami, diludahi, diolok-olok, dibunuh dalam Markus 10 tadi yang sudah kita dengar. Kondisi ini tentu menimbulkan rasa malu, tertekan, dan penderitaan yang amat hebat. Namun bagi Petrus penderitaan itu harus dipandang sebagai keadaan yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa atau dilebih-lebihkan. Sudah biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu Petrus memberi penguatan melalui ajakan untuk bersukacita dan berbahagia atas beban penderitaan tersebut. Ajakan bersukacita dan berbahagialah merupakan penegasan kembali akan ucapan Yesus. Ingat dalam Matius 5 ayat 10-12, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena namaku. Dan juga dalam Matius 24 ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang non-Yahudi, ajakan ini tentu tidak mudah dipahami dan dilakukan oleh mereka sebagai satu panggilan. Ini justru bertentangan dengan keinginan manusia untuk menghindari penderitaan. Ajakan bersukacitalah dan berbahagialah merupakan bentuk keyakinan Petrus yang mengandung dimensi eskatologis tentang adanya kemuliaan bagi orang-orang percaya pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Ayat 17 dalam perikop kita, dan juga pasal 1 ayat 5, 7, 13, dan pasal 5 ayat 1. Ini pengharapan bagi orang percaya yang telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka akan juga mengambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita Kristus. Ayat 13. Ini merupakan berkat karena menunjukkan bahwa pengikut Kristus sejati dan penderitaan yang dialami bisa memuliakan Tuhan.
Karena itu penderitaan adalah kesempatan bagi orang percaya untuk menunjukkan kualitas imannya. Sebab kualitas dapat tercapai setelah melalui tahap uji coba. Itu sebabnya bersukacita dan berbahagialah adalah respon iman sebagai tanda untuk meneladani Yesus yang telah lebih dahulu menderita karena melakukan kebaikan dan berkorban demi keselamatan kita manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus juga kemudian memanggil orang percaya untuk membedakan dirinya dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak percaya melalui penderitaan yang dialami, agar mereka sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, tidak menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Kalau habis mencuri masuk penjara, jangan bilang karena menderita, ikut Kristus. Itu konsekuensinya dari perbuatannya. Kejahatan selalu memiliki konsekuensi hukum yang berujung pada penderitaan. Dan orang percaya tidak boleh menderita karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi menderita karena hidup meneladani Kristus. Peristiwa salib adalah bukti tentang penderitaan karena kebenaran dan bukan karena perbuatan jahat. Penderitaan karena perbuatan jahat sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat dan pengacau hanya akan membawa kesedihan dan kepahitan serta tidak berguna, bahkan memalukan dan tidak terhormat, serta tidak sesuai dengan karakter seorang pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus sesungguhnya bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Banyak orang mau mengikut Yesus karena hanya mau menerima berkat, menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima jawaban doa, dan lain-lain. Firman Tuhan melalui Petrus justru mengajak kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen masa kini, bahwa mengikut Yesus adalah persoalan memberi, yaitu memberi diri untuk terlibat dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Maka sebagaimana orang Kristen mula-mula ini yang berani menghadapi penderitaan, sudah seharusnya kita orang-orang Kristen masa kini pun harus berani menghadapi hal yang sama. Harus berani menghadapi tantangan dan kesulitan dengan penuh kesabaran, tahan menderita, dan penuh keberanian. Karena setiap kali kita mengalami tantangan dan kesulitan, karena iman kita kepada Kristus dan karena ketaatan kita pada firman Tuhan, sebenarnya itulah ujian yang Tuhan lakukan untuk melihat kualitas kekristenan kita yang sebenarnya. Semua orang kalau membeli barang ingin yang berkualitas bagus, bukan? Bukan asal-asalan. Karena itu setiap barang sebelum diproduksi dia diuji coba dulu supaya berkualitas. Demikian juga dengan hidup orang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Tuhan saat ini memberi 3 pesan penting bagi kehidupan orang percaya atau orang Kristen masa kini. Pertama, penderitaan adalah realitas hidup yang harus dihadapi. Tidak ada seorang pun di dunia ini hidup tanpa penderitaan. Karena setiap orang pasti mempunyai penderitaannya sendiri. Orang yang percaya dan setia kepada Tuhan bukan berarti bebas dari penderitaan. Karena itu setiap orang harus dapat melewati setiap penderitaan itu dengan setia,
dan tetap berpegang pada Kristus dan firman-Nya. Penderitaan apapun bentuknya, baik itu penyakit, hidup yang penuh dengan tekanan, berada dalam pergumulan, dan masih banyak lain, tidak selalu harus dijawab dengan mujizat. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana kita memohon agar kita diberi kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dengan hikmat Tuhan kita dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam setiap penderitaan itu. Bahwa penderitaan itu tidak selalu berbicara penghukuman, tetapi pemurnian iman yang menuju kesempurnaan. Matius 5 ayat 48, karena Bapamu sempurna, maka hendaklah kamu sempurna. Untuk menjadi sempurna harus melalui apa? Pengujian iman. Demikian pula dengan penderitaan yang sangat erat kaitannya dengan status kita sebagai orang percaya. Petrus sudah lebih dahulu mengatakan, bukanlah sesuatu yang luar biasa atau harus dilebih-lebihkan, karena Kristus pun sudah mengalaminya. Sehingga setiap kita dapat melihat penderitaan itu, memahaminya dengan benar. Yang kedua, bagaimana kita memandang penderitaan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang dapat melewati setiap penderitaan ditentukan oleh bagaimana ia memandang penderitaan itu. Penderitaan apapun bentuknya harus dipandang sebagai ujian untuk memurnikan iman seseorang. Bukan sesuatu yang harus dimusuhi atau dipandang buruk. Termasuk yang terjadi karena status kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, bukankah setiap produk yang akan dijual atau dipasarkan harus lebih dahulu melalui uji coba agar barang tersebut memiliki kualitas yang baik dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya? Demikian juga dengan orang percaya. Penderitaan harus dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Penderitaan harus dipandang sebagai ujian, sebab di balik ujian ada hasil yang Tuhan sediakan. Tetapi terkadang masih banyak orang Kristen yang melakukan sebuah kekonyolan. Apa itu? Banyak orang Kristen kecewa, bahkan marah kepada Tuhan, dan menganggap Tuhan diam saja melihat hidupnya dalam penderitaan dan kesulitan. Padahal setiap kali Tuhan hendak mengangkat kita, sebelumnya Ia akan memberikan ujian dulu, berupa masalah, pergumulan hidup, tantangan dan kesulitan. Tujuannya untuk melihat kualitas kekristenan kita. Ingat Ayub, semua yang dimilikinya hilang habis. Anak-anaknya dipanggil Tuhan, semua harta bendanya tidak ada lagi. Yang sisanya borok dalam tubuhnya. Tapi apakah Ayub pernah kecewa dan marah pada Tuhan? Tidak. Karena itu baca pasal terakhir dari kitab Ayub, dan Allah mengembalikan 2 kali lipat dari yang telah diambilnya. Ayub lulus ujian iman. Kita semua seringkali lulus ujian di sekolah, di kampus. Tapi kita juga harus lulus ujian iman kita selama hidup kita. Setiap guru atau dosen saat memberi ujian pada murid atau mahasiswa, mereka diam saja. Demikian juga Tuhan. Meski Tuhan diam, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita untuk memberi kekuatan agar kita mampu melewati ujian tersebut dengan penuh kemenangan. Karena itu buktikan bahwa kita mampu menjadi pribadi yang tahan uji dan mampu melewati semua penderitaan
termasuk pencobaan dengan baik, dan menjadi seorang pemenang dalam iman. Ibrani pasal 12, kita semua sedang dalam perlombaan iman. Jangan berhenti di jalan, harus sampai finish, selesai akhir hidup kita. Penderitaan juga akan menghasilkan ketekunan dalam berdoa dan mencari kehendak-Nya. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, mengikut Yesus bukan hanya soal karena di sana ada mujizat, ada pemulihan dan jawaban doa, tetapi turut serta dalam penderitaan Yesus melalui hidup menurut kehendak-Nya. Untuk itu marilah kita merespon setiap penderitaan dengan bersukacita dan berbahagia, karena itulah kesempatan untuk belajar meneladani Yesus yang telah melewati semua penderitaan dengan ketaatan kepada Allah Bapa. Yang ketiga, orang percaya diajak untuk menderita sebagai orang benar, bukan sebagai penjahat atau pendosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ujian penderitaan yang kita alami, apakah itu disebabkan kesalahan dan keteledoran kita, atau karena melakukan perkara rohani, karena melakukan kehendak Allah? Maka mengambil bagian dalam penderitaan Kristus adalah bagaimana seseorang mau dan rela menderita karena melakukan kebaikan dan melakukan kehendak-Nya. Orang Kristen harus menjaga kemurnian sebagai pengikut Kristus, termasuk bagaimana mereka menderita sebagai orang benar dan bukan sebagai pelaku kejahatan. Pasal 3 ayat 17. Tantangan, kesulitan hidup atau masalah dan pergumulan hidup, apakah yang sementara kita alami? Jangan bertanya kepada Tuhan Yesus mengapa kita harus menghadapi semua ini, tapi bertanyalah, apa maksud Tuhan dari semua ini? Yang terpenting adalah bagaimana respon kita menghadapi ujian tersebut. Marilah kita bersandar pada tangan Tuhan yang kuat, tangannya yang telah berlubang paku karena disalib untuk menebus, menanggung dosa kita. Marilah bersandar padanya yang selalu memberi daya kepada kita untuk bangkit, sehingga pergumulan hidup, tantangan dan penderitaan yang kita hadapi dijadikan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup beriman kita, bukan untuk kita ratapi sehingga menjadi sarana bagi kuasa iblis merasuk hidup kita. Mari serahkan segala penderitaan pergumulan hidup kita kepadanya dan rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan ditinggikannya pada waktunya. Jikalau kita menderita karena tugas kita, pekerjaan kita, studi kita, karena label Kristen yang melekat pada kita, kita direndahkannya, terimalah, sebab Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut dan malu menderita oleh karena nama Yesus dan karena penderitaan Injil. Sebab siapapun yang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi Kristen, ia harus mempersiapkan dirinya untuk mengalami penderitaan. Jemaat, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus adalah
bagaimana setiap kita mau menjalani penderitaan itu dengan cara dan respon yang benar. Amin. Jemaat saya undang berdiri menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar, dan bersama segala orang percaya di segala tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait yang pertama, dan setelah pundi dijalankan kita menyanyi bait yang ketiga. Amin.
Sidang Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pelantikan panitia Pasca Terpadu Jemaat Getsemani tahun 2021. Surat keputusan nomor 009-2-Romawi.5-A-2-2021 tentang susunan panitia perayaan Pasca Terpadu Jemaat Getsemani Kendari tahun 2021. Atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Sang Kepala Gereja, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Kendari setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan BPM Jemaat Getsemani Kendari tentang susunan panitia perayaan Pasca Terpadu Jemaat Getsemani Kendari tahun 2021. Kesatu, susunan panitia perayaan Pasca Terpadu Jemaat Getsemani Kendari tersebut adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan semua kegiatannya agar panitia senantiasa mengadakan hubungan koordinasi dengan BPM Jemaat Getsemani serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepanitiaannya segera setelah perayaan Pasca Terpadu tersebut dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 28 Februari 2021, BPM Jemaat Getsemani Kendari, Ketua Pendeta Febel Halo STH MA. Tembusan ke pertama masing-masing yang bersangkutan dengan arsip. Lampiran ya, disampaikan kepada kita semua yang masuk dalam kepanitiaan untuk langsung berdiri dan maju ke depan. Lampiran SK BPM Jemaat Getsemani Kendari nomor tanggal 09-2-5-A-2-2021 tanggal 28 Februari 2021. Susunan panitia perayaan Pasca Terpadu Jemaat Getsemani Kendari tahun 2021. Penanggung jawab BPM Jemaat Getsemani Kendari. Penasehat Majelis Jemaat Getsemani Kendari, pengarah pembantu umum, semua anggota Majelis Jemaat Getsemani Kendari. Panitia inti, Ketua Flora S. Pabeta SST, Sekretaris Indra Mariani SPD, silakan langsung ke depan. Bendahara Jenny Palelungan AMDF, seksi-seksi, seksi acara dokumentasi dan lomba. Diaken Mary Jurit Srumate AMD Koordinator. Penatua Naomi Labi Taruk Espak, Diaken Yesis Tanan ST, Diaken Yesrani Rantetoding AMD, Endang Sri Rejeki SPD, Prastiwi Soehartin Pongrekun Escape Ners, Debi Indah Purnamasari SKM. Seksi Dana Deborah Tumanan SPD Koordinator. Denestin Tandiayu, Diaken Hermin Bunga Pasaling SPD, Nirmate M Farmasi, Gina Aditya SE, Erni Timang SHUT, Lucy Ramba SE, Justin Sigala AM Kep, Clara Gebi Kadila SSI, Apriati Randa Lembang SST, Risna Buli SE, Yulianti Edong. Seksi konsumsi Yosepina Lepong Bulan Koordinator. Alfrida Aki, Marta Saripa Linggi, Yohana Kondo, Marsia Upa SPD, Katrina Saludung SPD, Rita Lenggo SPD, Penitensia Desra Toding, Yuliana Kondo. Seksi Diakonia, Penatua Dr. Anda Mariana Mara Koordinator, Diaken Rida Rati SPD, Diaken Eni Sindakoti SS M Hum, Diaken Yusniatin SPD. Seksi Keamanan, Dian Lumele Koordinator, Nopianti A. Paulus AMK, Maiske Salamba S. Farmasi, Novita Kanato Padang AMKEP. Kendari 28 Februari 2021, BPM Jemaat Getsemani Kendari, Ketua Pendeta Febila Halu STH MA.
Jemaat yang dikasih Tuhan, panitia perayaan Paskah terpadu tahun ini di jemaat kita adalah dari pelayanan kategori Alperki, sehingga lihat tidak ada kaum pria, semua kaum perempuan. Karena itu, saudara panitia perayaan Paskah terpadu Jemaat Getsemani tahun 2021, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaannya menjadi panitia perayaan Paskah di tengah-tengah jemaat kita, sekalipun dengan waktu yang sangat singkat, tetapi kami sungguh berterima kasih untuk kesediaannya melayani Tuhan dalam perayaan Paskah di tahun ini. Karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani, saya melantik saudara-saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat melayani. Sekian pelantikan, silakan duduk kembali. Nanti ketanya. Nanti SK-nya diberikan setelah ibadah. Jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian solo dari PK Perki. Satu, dua.
memberkati Ibu dalam pelayanannya melalui pujian. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Kepadamu ya Allah kami datang dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur. Allah yang bertakhta dalam kemuliaan, keagungan dan kekudusan-Mu. Dengan keberanian kami datang menghampiri Engkau melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pengantara kami yang kekal, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk penyertaan, perlindungan, kasih dan kuasa-Mu yang telah melingkupi hidup kami, keluarga kami, dan juga dalam persekutuan kami bersama di Jemaat Getsemani. Sehingga kami telah melewati hari-hari yang lalu dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesulitan, masalah hidup. Tapi Tuhan yang sudah menolong kami. Dan melalui firman-Mu hari ini, Tuhan akan menolong kami, melengkapi kami, sehingga kami mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan cara yang benar, dan merespon juga dengan benar. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyertai kehidupan jemaat-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pendidikan anak-anak mereka. Dan hari ini kami memasuki hari yang terakhir di bulan Februari, dan besok kami memasuki bulan yang baru. Kami yakin di bulan Maret besok Tuhan juga akan menyertai dan menopang kehidupan kami. Kami ingin bersyukur bersama saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 22 hingga 28 Februari. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Berta, Ibu Loistin Ampang, Ibu Damaris Lumbaa, Saudari Rice Sarangan, Pendeta Febel Lahalo, Saudara Febrianto Manda, Saudara Gabriel Sumule Sile, Bapak Yurus Lambe, Saudara Febrianto Saka, Saudari Lisa Ayu Sampe, Adik Devan Tandi Bimba, dan bila ada yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka, Tuhan berkati semua Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tetap peliharakan hidup mereka dan terus dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Kami juga terus mendoakan kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Tapi Tuhan sudah menolong mereka, baik saat di rumah maupun di rumah sakit, baik di Kendari maupun di Makassar. Untuk hamba-Mu Nyonya Erna Tambayong, Nyonya Afrida Tangke Tasik, Nyonya David Lumele, Nyonya Esther Saludong Umbro, Bapak Tungga Basir Kopeng, Bapak Markus Tangke, Bapak Jeffrey Tanan, anak Felicia, anak Olivia, hamba-Mu Bapak Daud Karangan yang telah kembali dari check up kesehatan di Makassar. Hamba-Mu Saudara Pir Murgan Bulo yang telah kembali dalam pengobatan di Makassar. Tuhan Engkau terus menolong mereka dalam menjalani pengobatan selanjutnya, baik di rumah ataupun di rumah sakit, sehingga mereka tetap meyakini bahwa Tuhan bersama mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang telah lanjut usia, kiranya Tuhan juga tetap menopang kehidupan mereka, bahkan mereka sebagai seorang bapak duda, ibu janda dan yatim piatu, kasih Tuhan yang selalu menaungi mereka. Semua pasangan yang juga merindukan anak dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan menjawab seturut kehendak-Mu, dan biarlah mereka tetap setia di dalam mengikut Engkau. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang akan melakukan perjalanan keluar kota Kendari. Hamba-Mu Bapak Daud Tangalayuk bersama anak kekasih Saudara Jumli ke Toraja, Saudara Pekra Pongrekun yang akan berangkat hari ini ke Bandung, dan juga Ibu Rida Sirandan yang akan berangkat hari ini ke Makassar. Tuhan sertai lindungi mereka dalam perjalanan mereka, agar mereka tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Dan kami juga bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu keluarga Ibu Arianti Adi Puspito yang telah kembali dengan penuh selamat dari Kupang tadi malam. Dan Tuhan tetap menolong ia bersama anak-anak dalam melakukan segala tugas tanggung jawab mereka. Bapa yang baik, Engkau menyertai jemaat-Mu yang juga masih berada di luar kota Kendari, sehingga mereka tetap terpelihara.
Kegiatan pelayanan dalam sepekan ini, Tuhan juga menolong kami. Meskipun ibadah-ibadah tetap kami lakukan secara live streaming, tapi biarlah hati kami tetap dipenuhi dengan sukacita, karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, sehingga dimanapun kami dapat beribadah, di gereja maupun di rumah masing-masing secara live streaming. Kami juga berdoa untuk panitia perayaan Paskah Terpadu Jemaat Getsemani 2021 yang telah dilantik hari ini. Engkau menolong semua ibu-ibu sebagai kaum perempuan yang boleh terlibat dalam pelayanan ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan semuanya dengan baik, meskipun mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam keluarga, tapi Tuhan yang akan menolong mereka. Kami juga terus mendoakan panitia pembangunan Gedung Smart yang hendak memulai lagi pembangunan saat ini. Berkati mereka. Semua jemaat yang setia mendoakan dan memberi, Tuhan berkati. Kami percaya satu saat gedung ini dapat diselesaikan meskipun dalam masa pandemi COVID-19, sehingga ibadah juga bagi anak-anak dan juga remaja dapat mulai dilakukan, karena ada tempat yang bisa mereka gunakan dengan harus memperhatikan protokol kesehatan. Bapa yang baik, Engkau juga menolong menyertai kami semua sebagai pelayan-pelayan, baik pendeta, penatua, diakan, pengurus pelayanan kategoria, pembina Smart, semua pekerja gereja, semua yang terlibat dalam pelayanan sebagai pianis, kantoria maupun tim multimedia. Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan baik. Bapa yang baik, Engkau juga menyertai kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia ini, meskipun harus mengalami banyak penderitaan, tapi Tuhan dengan tangan kasih-Mu menopang baik seluruh gereja di dunia, di Indonesia, dan juga di daerah kami Sulawesi Tenggara, khususnya GEP Sultra. Semua pimpinan gereja kami dari lingkup sinode klasis ke jemaat, biarlah Tuhan menolong sehingga segala tugas tanggung jawab kami lakukan, karena Tuhan yang terus melengkapi kami. Kami juga berdoa Tuhan dengan situasi kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang terus masih kami alami, tapi Tuhan selalu menolong kami. Upaya pemerintah untuk memberikan vaksin yang terus boleh dilakukan, Tuhan menolong sehingga satu saat kami semua juga boleh turut dalam mengikuti program pemerintah ini, itu demi kesehatan kami, juga demi keluarga kami dan orang lain. Tuhan menolong semua para dokter, para medis yang melakukan tugas tanggung jawab ini, karuniakan pada mereka juga selalu kekuatan kesehatan. Bapa yang baik, kami juga terus mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena berbagai bencana alam. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, bukan hanya di daerah Sulawesi Selatan, tapi juga di Jakarta, di Semarang, dan di beberapa kota lain. Tuhan tolong saudara-saudara kami dan upaya pemerintah juga untuk membantu mereka. Demikian juga para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai di daerah ini, dengan hikmat Tuhan mereka dimampukan untuk melakukannya dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dan juga membangun daerah-daerah tertentu yang perlu untuk ditingkatkan kehidupan mereka. Inilah segala ungkapan syukur kami dan permohonan kami kepadamu ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang indah dan penuh kuasa, Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Kita melakukan nyanyian Ikut Dikau Saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait pertama dan kedua. Tuhan
Jemaat, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Kristus dan pulanglah dengan berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali dendangkan pujian dari Kidung Jemaat 376 pada bait yang ketiga, ikut di Kau saja Tuhan. Ya, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 28 Februari 2021. Diucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Biarlah ibadah kita hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Ada 11 saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Februari 2021. Diucapkan selamat berbahagia, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk jadwal katekisasi ini dimulai hari Senin tanggal 1 Maret 2021 dimulai pukul 4 sore. Topik doa, puasa, retreat dan nyanyian ibadah, pelayan Pendeta Febila Halo STH MA. Selanjutnya, kebaktian rumah tangga dan kategorial hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dimulai pukul 17.30. PKPRK untuk Rayon 1 dan 2 bertempat pada Nyonya Marta Ruru Pareken. Selanjutnya hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dimulai pukul 17.30 untuk PKPKB bertempat pada Bapak Agung Dwi El Sawala SSTP. Hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dimulai pukul 17.30 Rayon 1 pada keluarga Martoni Lambe AMD, Rayon 2 keluarga Masiak, Rayon 3 keluarga Margareta Sampai Bunga SE, Rayon 4 pada keluarga Insinyur Vence Samuel Tumanan. Ya. Yang bertugas Rayon 1, liturgi yang digunakan dan nyanyian Kidung Jemaat. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 dimulai pukul 18.00 PKPG bertempat pada Saudari Bunga Lumele. Ya, laporan keuangan kita bisa lihat kegiatan dan beberapa penyampaian lain-lain. Hari ini Minggu tanggal 28 dalam ibadah jam kedua kita telah melaksanakan pelantikan panitia Paskah. Selanjutnya untuk ibadah hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 akan dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan baik keluarga maupun kategorial.
Ya. Selanjutnya untuk ibadah tanggal 7 Maret 2021 untuk rayon 1 dan rayon 2 ya masuk jam pertama atau jam 6 pagi, dan rayon 3 dan 4 masuk jam kedua atau jam 8 pagi. Ya, disampaikan dari panitia Pasca disampaikan kepada semua panitia Pasca bahwa rapat perdana akan dilaksanakan pada hari Selasa sesudah ibadah atau Biston Perki di gedung gereja. Ya, diharapkan semua panitia dapat hadir. Selanjutnya ada beberapa surat masuk. Yang pertama dari Majelis Sinode Gep Sultra. Ini perihal cipta lagu Smar, ya, ditujukan ke semua BPM seklasis Segep Sultra. Ya, disampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, kiranya berkenan berkontribusi untuk menyiapkan atau menciptakan lagu untuk Semar. Ya, adapun syair lagu ya digambarkan tentang kasih, kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kejujuran, pengampunan, alam semesta, sesama manusia, orang tua, persahabatan, ya, saudara, adik dan kakak dan sebagainya. Ya, ini akan dikumpulkan dan dirampungkan oleh panitia untuk karya cipta Bapak Ibu sekalian pada bulan Maret 21. Untuk launching pada bulan Juli 2021 pada sidang sinode ke 18 Gep Sultra. Ya. Lagu dapat dikirim melalui WA atau grup atau email Komisi Kategorial WA 0821 94997158, email komisikategorial@gmail.com. Ya. Ya, ini jadi pencipta lagu ini. Selanjutnya dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, ini penyampaian ya pengajuan untuk persembahan kasih untuk klasis dan sinode. Ya, ini untuk jemaat khusus Jemaat Getsemani. Ya, diharapkan dapat melaksanakan atau menyetor persembahan kasih setiap tanggal 1 atau sampai tanggal 4 bulan berjalan. Ya, ini untuk penggajian para pendeta agar dapat berjalan lancar. Selanjutnya masih dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, undangan rapat koordinasi. Ini mendapat rapat koordinasi untuk pendeta dan vikaris. Ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 5 Maret 2021 jam 10 pagi sampai selesai, tempat kantor Klasis Kendari Konawe Utara. Selanjutnya masih dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, perihal undangan ibadah HDS PKPRK Jemaat Seklasis Kendari Konawe Utara. Ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa tanggal 9 Maret 2021 jam 16.30 sampai selesai, tempat gedung gereja Jemaat Yeriko Lapulu. Ya, mempersiapkan jemaat menunjuk 5 orang perwakilan untuk menghadiri acara tersebut. Ya, masing-masing jemaat 5 orang. Selanjutnya ini masih dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, penyampaian ibadah bersama PKB Jemaat Seklasis Kendari Konawe Utara. Ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 18.30 WITA sampai selesai, tempat gedung gereja Getsemani Kendari. Ya, Jemaat Getsemani jadi tuan rumah. Ya, selanjutnya masih dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, ini undangan ya, ini undangan untuk ibadah bersama PKB. Ya, bertempat di gedung gereja Jemaat Getsemani Kendari. Ya, perwakilan untuk setiap PKB Seklasis Kendari Konawe Utara 10 orang. Ya, perwakilan setiap gereja 10 orang. Ya,
Selanjutnya dari Saudara Putri Arselia Manginte, surat pengunduran diri. Saya akan bacakan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Putri Arselia Manginte, pekerjaan tata usaha Jemaat Getsemani Kendari, alamat Jalan Mekar Sorai 1 nomor 7. Mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai tata usaha. Pengunduran diri ini dikarenakan saya memperoleh pekerjaan baru di perusahaan swasta. Untuk itu saya menyampaikan bahwa mulai hari ini Minggu 28 Februari 2021 saya mengundurkan diri sebagai pekerja tata usaha di Jemaat Getsemani Kendari. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf, dan yang sebesar-besarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat saya, Putri Arselia Manginte, SE. Ya, yang terakhir yang hadir hari ini, laki-laki 51, perempuan 64, jumlah 115. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita sekalian.